Selamat datang kembali di channel Arba Training. Di video kali ini, saya akan menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana cara setting firewall Mangle di Mikrotik. Di video sebelumnya, kita sudah berhasil setting firewall, filter rule, dan none. Nah, video kali ini akan setting firewall Mangle di Mikrotik. Firewall Mangle. Mangle adalah sebuah fasilitas yang dapat melakukan marking terhadap paket data. Paket data yang sudah diberi MAC digunakan untuk manajemen bandwidth atau routing. Sebagai tambahan, fasilitas Mangle juga bisa digunakan untuk memodifikasi paket seperti memodifikasi time to live. Mangle pada Mikrotik merupakan suatu cara untuk menandai paket data dan koneksi tertentu yang dapat diterapkan pada fitur Mikrotik lainnya, seperti pada root, pemisahan bandwidth, pada queue, NAT, dan filter rule. Tanda Mangle yang ada pada router Mikrotik hanya bisa digunakan pada router itu sendiri. Ya, jadi fungsi dari firewall Mangle ini sendiri yaitu untuk melakukan marking terhadap paket data, ya, atau menandai paket-paket data yang keluar masuk melalui Mikrotik. Nah, untuk chain dalam pembuatan rule Mangle pada Mikrotik adalah sebagai berikut. Chain input digunakan untuk menandai traffic yang masuk menuju ke router Mikrotik dan hanya bisa memilih in interface saja. Jadi untuk chain input itu untuk menandai traffic yang masuk menuju ke router Mikrotik dan hanya bisa memilih in interface. Jadi chain input berguna untuk menandai paket yang berasal dari internet melalui jalur interface yang menuju ke internet saja, ya. Nah, selanjutnya chain output digunakan untuk menandai traffic yang keluar melalui router Mikrotik dan hanya bisa memilih out interface saja. Jadi, chain output itu adalah chain yang berguna untuk menandai traffic yang keluar dari Mikrotik atau ke internet. Interface yang bisa dipilih hanya interface yang menuju ke internet saja, ya. Chain forward digunakan untuk menandai traffic yang keluar masuk melalui router dan dapat memilih in dan out interface. Jadi chain forward itu digunakan untuk traffic yang keluar dan masuk melalui router Mikrotik dan dapat memilih in dan out interface. Chain prerouting digunakan untuk menandai traffic yang masuk menuju dan melalui router. Biasanya digunakan untuk traffic download. Chain ini hanya bisa memilih out interface saja. Chain path routing digunakan untuk menandai traffic yang keluar dan melalui router atau traffic upload dan hanya bisa memilih in interface saja. Jadi chain path routing itu biasa digunakan untuk traffic upload. Nah, ini adalah chain firewall Mangle, ya. Selanjutnya action pada firewall Mangle, yaitu yang pertama accept, menerima paket tapi tidak akan diproses pada rule berikutnya. Add DST to address list, menambahkan informasi DST address dari paket ke address list yang ditentukan. Add SRC to address list, menambahkan informasi SRC address dari paket ke address list yang ditentukan. Change DSP atau TOS, mengubah parameter TOS, type of service of this differs
pada header sebuah paket. Change MSS mengubah parameter MSS atau maksimum segment size pada header sebuah paket. Biasanya ditetapkan pada koneksi VPN. Selanjutnya, change TTL mengubah parameter TTL time to live pada header sebuah paket. Clear DF fast track connection untuk mempercepat pemrosesan paket atau bypass paket di rule selanjutnya. Jam, paket akan dilempar ke chain yang ditentukan. Log, informasi akan ditampilkan di log system. MAC connection, membuat MAC baru pada sebuah connection traffic. MAC paket, menandai semua paket yang sesuai dengan klasifikasi yang ditentukan. MAC routing, menandai paket untuk digunakan pada sebuah kebijakan routing. Passthrough, meneruskan ke rule di bawahnya. Return, mengembalikan ke chain sebelumnya yang menerapkan jam. Route, memaksa paket ke IP gateway tertentu. Tidak akan diproses pada routing decision, hanya chain pre-routing. Nah, ini adalah firewall Mangel untuk action. Ya. Selanjutnya, untuk fungsi khususnya, paket MAC digunakan untuk manajemen bandwidth, sedangkan routing MAC digunakan untuk policy routing atau kebijakan routing. Sedangkan untuk connection MAC, ini bisa digunakan bersamaan dengan MAC paket. Jadi, kebanyakan kita akan menggunakan kombinasi antara connection MAC plus paket MAC ataupun connection MAC plus route MAC nantinya. Ya, jadi fungsi dari paket MAC ini bisa dikombinasikan dengan menggunakan connection MAC ataupun dengan routing MAC. Ya, nah itulah sedikit penjelasan tentang firewall Mangel di MikroTik. Selanjutnya, saya akan coba praktekkan bagaimana cara konfigurasi firewall Mangel di MikroTik untuk manajemen bandwidth. Ya, caranya adalah masuk ke menu IP, lalu pilih menu firewall dan pilih tab Mangel. Ya, kita klik tanda plus. Ya, nah sekarang kita akan melakukan konfigurasi atau memberi bandwidth ke port 80 dan 443 di Simple Queue. Ya, caranya chainnya adalah pre-routing. Ya, protokolnya adalah TCP. Tujuan portnya adalah 80 dan 443. Actionnya adalah MAC connection. Kita tandain dulu connection yang menuju ke port 80 dan 443. Ya, kita beri namanya connection 443. Ya, ini adalah cara untuk melakukan marking ke port 443 dan 80. Setelah itu kita buat satu lagi Mangel untuk MAC paket. Ya, caranya adalah chainnya adalah pre-routing. Connection MAC-nya adalah connection 443 yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu actionnya adalah MAC paket. Ya, kita bikin nama paketnya paket 443. Lalu password-nya tidak usah ditentang, lalu diokekan. Ya. Nah, dua konfigurasi ini digunakan untuk Simple Queue untuk membatasi kecepatan bandwidth untuk port 80 dan 443. Nah, setelah itu kita buat queue-nya, Simple Queue-nya dengan cara masuk ke
queue, lalu di set simple queue, klik tanda plus, kita beri nama 443. Targetnya adalah IP address lokal kita, yaitu 10.10.10.1.192 ini ya. Jadi saya akan masukkan di sini 10.10.10.1 ya, yang artinya seluruh network yang ada di 10.10.10 ini. Setelah itu 192.168.1.0/24 yang artinya seluruh network yang ada di 192.168.1.0 ya. Setelah itu kita beri limit untuk uploadnya adalah 2M ya. Downloadnya adalah 3M. Jadi untuk port 443 kita beri limit uploadnya 3M dan uploadnya 2M dan downloadnya 3M. Lalu masuk ke tab advance. MAC paketnya yang sudah kita buat tadi kita panggil di sini ya. Di tab advance ini ada paket MAC, kita panggil tadi paket yang udah kita buat ya. Nah, kita masukkan di sini lalu kita okekan ya. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk melimit bandwidth untuk port 80 dan 443. Sekarang kita coba di client ya, apakah terlimit atau tidak ya. Kita coba ya, kita buka YouTube dan di sini kita sudah lihat paketnya sudah jalan, trafficnya sudah jalan ya. Ya, sekarang kita buka video yang bersolusi 4K ya, kita coba. Oke, sepertinya karena Google tidak lagi menggunakan port 80 dan 443. Oh ya, tetap menggunakan ya. Di sini Kinder Joy. Wow. Perpaduan krim susu dan coklat dengan 2 bola wafernya. Enak. Terima kasih, Ma. Hadiah kebaikan di bulan Ramadan dengan Kinder Joy. port 443. Langganan Grab Unlimited, diskon jalan dan gratis ongkir berkali-kali. Ya, ini ya sudah kelihatan ada paket menggunakan port 80 dan 443. Jadi dia bisa kelihatan paketnya, atau kita buka detik.com ya. Mari, ketika kita buka detik.com, di sini sudah kelihatan bahwasanya detik.com itu menggunakan port 443. Maka dia di sini kelihatan trafficnya ya. Oh, di sini karena ada rule ini, coba kita stop dulu ya. Di rule sebelumnya kita buat itu. Nah, sekarang kita cek di klien ya, sudah bisa. Sekarang kita masuk ke ininya lagi dan dia terlimit ya, sudah terlimit. Oke, nah itu adalah cara marking sebuah paket ya. Selanjutnya saya akan coba merubah TTL ping di Menjel. Caranya masuk ke tab tanda plus ya. Di generalnya chainnya pre-routing, protokolnya adalah ICMP yang biasa digunakan untuk ping ya. Actionnya adalah change TTL dan kita rubah new TTL nya menjadi 5 ya. Lalu kita okekan. Sekarang kita coba ping ke google.com melalui terminal di Winbox. Kita buka new terminal di Winbox ya. Ini kita enter saja. Sekarang kita coba ping. Sebelumnya saya disable dulu biar kelihatan nanti setelah kita
sebelumnya saya disablekan dulu ininya, menjelnya, dan nanti kelihatan perbedaannya ya. Saya coba ping google.com ya. Nah, di sini kelihatan ketika menjel ceng TTL tidak diaktifkan, di sini TTL-nya adalah 56 ya. Dan apabila kita aktifkan menjel TTL-nya di sini, maka nilai TTL-nya berubah menjadi 5 karena yang kita tetapkan adalah nilainya 5 ya. Sampai di sini dulu video kali ini tentang konfigurasi firewall menjel di MikroTik. Share video ini jika bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Subscribe channel ini dan aktifkan tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video terbaru. Sampai jumpa di video-video berikutnya.